Shalom adik-adik, kembali lagi sama Cici Lucy yang imut. Nah, siapa yang di sini mau ibadah online? Ayo angkat tangannya. Nah, coba Cici mau tes. Anak Tuhan harus dites dulu ya, biar iblis-iblis yang pada kabur. Laskar Iman pasti menang. Sekali lagi coba lagi. Ayo, kita mau tonjok iblis-iblisnya. 1, 2, 3. Laskar Iman pasti menang. Jesus, amin. Jesus, amin. Nah, tiba saatnya kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, kita angkat pujian. Aku senang jadi anak Tuhan. Siapa yang senang di sini jadi anak Tuhan Yesus? Saya. Cici juga senang jadi anak Tuhan Yesus. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Siapa yang di sini sering bohongin mama papanya? Gak boleh ya. Senyumnya warna buat Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Yeay. Siapa yang di sini masih semangat muji Tuhan? Ayo, kita Laskar Iman dulu. Laskar Iman pasti menang. Kita mau angkat pujian Yesus sayang semua. Siapa yang di sini disayang Tuhan Yesus? Cici juga disayang Tuhan Yesus. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Disayang Tuhan, oke? Kita anak-anak Tuhan yang disayang Tuhan, amin. Yesus sayang semua, semua.
kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, terima kasih Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya adik-adik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakah syukur bagimu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakah syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Depannya, tutup matanya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Ketemu lagi di sekolah minggu online GSJA Kebon Jahe. Walaupun kita sekolah minggunya online, tapi adik-adik yang di rumah tetap semangat ya. Nah, adik-adik kan tadi udah memuji Tuhan, ya kan? Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan berikan. Tuhan, saya mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar saya duduk diam menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekarang coba sebutin pekerjaan mama dan papa kalian. Apa aja sih kerjanya? Nah, oh iya, kalau mama, ya betul adik-adik, kalau mama itu kerjanya memasak di rumah, bersih-bersih rumah, ya seperti itu ya. Nah, itu kerjaannya mama di rumah ya. Atau mungkin ada juga yang mamahnya juga kerja di kantor ya, banyak ya. Nah, kalau papa kerjanya apa aja? Papa, ya betul adik-adik ya, papa juga kerjanya ya banyak yang di kantor. Pokoknya papa itu kerjanya mencari uang untuk membiayai kalian agar kalian bisa sekolah ya, seperti itu ya. Nah, adik-adik juga di sini ada loh ya
Kalian mau tahu gak pekerjaan Rasul Paulus itu apa? Siapa yang tahu pekerjaan Rasul Paulus itu apa? Iya betul adik-adik ya, adik-adik yang di rumah itu pinter-pinter banget ya. Jadi pekerjaan Rasul Paulus itu ialah memberitakan Injil. Dia kerjanya menginjil ya, memberitakan firman Tuhan agar banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pekerjaannya bagus gak? Bagus ya, pekerjaannya bagus banget ya. Nah, di sini siapa yang mau gedenya kayak Rasul Paulus, kerjanya memberitakan Injil seperti itu. Banyak ya, coba angkat tangannya. Tuhan Yesus lihat dan catat ya. Nah, adik-adik ya, sekarang jangan lupa juga siapin Alkitabnya ya. Karena bagi kalian yang sudah bisa membaca, sudah sekolah, kalian wajib banget untuk membaca Alkitab ya, seperti itu ya. Nah, adik-adik tadi kan udah tahu tuh pekerjaannya Rasul Paulus apa ya. Nah, pekerjaan Rasul Paulus itu menginjil ya, betul ya. Membaca Alkitab ya, seperti itu ya. Nah, adik-adik tadi kan udah tahu tuh pekerjaannya Rasul Paulus apa ya. Nah, pekerjaan Rasul Paulus itu menginjil ya, betul ya. Nah, adik-adik waktu Rasul Paulus itu menginjil, banyak juga loh yang gak suka sama Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus ditindas, dianiaya, ditolak, bahkan dia dipenjara ya. Tapi semua itu membuat dia mundur gak? Enggak adik-adik, atau membuat dia udahlah berhenti, nggak mau menginjil lagi, enggak. Rasul Paulus nggak seperti itu adik-adik, tapi dia tetap semangat ya, dia tetap semangat untuk menginjil ya. Kita buka dulu yuk ayatnya di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9 ya. Kita baca sama-sama ya adik-adik, kalian baca di rumah ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ya. Nah, adik-adik ya, kenapa Rasul Paulus itu bisa menjadi kuat ya, walaupun di sini dibilang di ayat 8 ya, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Apa yang membuat Rasul Paulus tidak putus asa ya? Dia selalu kuat gitu ya. Yang membuat dia kuat adalah ya ia mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan ya. Di situ di ayat 7 dibilang ya. Di ayat 7 dibilang bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Karena Rasul Paulus itu selalu mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga membuat dia mampu untuk menginjil ya, walaupun dia selalu ditindas ya, dia selalu bangkit lagi dan dia selalu tetap semangat. Itulah yang membuat dia kuat, karena dia selalu mengandalkan kekuatan dari Tuhan ya. Dan itu juga yang membuat dia punya mental baja ya, punya mental baja, karena dia selalu mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah adik-adik ya, cara Rasul Paulus memiliki mental baja adalah dengan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan ya. Kenapa sih kita ini harus mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan? Ada 3 alasannya adik-adik ya, kenapa kita ini harus mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Yang pertama, karena kita ini penuh keterbatasan ya adik-adik ya, kita selalu membutuhkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu akan membuat kita jauh dari Tuhan ya. Nah itu ada ayatnya nih adik-adik ya, di Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan ya. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu akan membuat hati kita jauh dari Tuhan ya. Yang ketiga ya, karena jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau mungkin kekuatan manusia juga gitu ya, mengandalkan kekuatan teman kita gitu ya,
itu bisa aja membuat kita kecewa, ya kan? Karena manusia bisa aja ingkar janji, tapi kalau Tuhan kan tidak pernah ingkar janji. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi ada 3 alasan mengapa kita harus mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan, ya. Pertama, karena kita ini penuh dengan keterbatasan. Yang kedua, karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu membuat hati kita jauh dari Tuhan. Yang ketiga, karena jika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri atau manusia, itu akan membuat kita jadi kecewa. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, adik-adik, ada bonus tuh bagi orang-orang yang mau mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Kita lihat yuk di Alkitab bonusnya apa aja ya. Buka Alkitabnya lagi, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ini bonus buat orang-orang yang mau mengandalkan kekuatan dari Tuhan ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8-nya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, adik-adik, sekian dulu ya firman Tuhan hari ini ya. Nah, adik-adik, kalian bisa hafalin ayat hafalan di Yeremia 17 ayat 8 ya. Itu dihafalin, nanti minggu besok ditanya sama cicinya yang bawain firmannya. Nah, Yeremia 17 ayat 8 ini adalah bonus buat orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalian kalau mau tahu bonusnya apa, mengandalkan Tuhan ya, bonusnya ada di Yeremia 17 ayat 8. Itulah bonus untuk orang yang mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Nah, dihafalin ya adik-adik ya, Yeremia 17 ayat 8 ya. Itu emang agak panjang, tapi sebenarnya itu kata-katanya mudah untuk dihafal ya. Jadi kalian hafalin, oke? Nah, sekian dulu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus berkati kalian. Tuhan Yesus berikan kalian kesehatan dan kepintaran dalam sekolah online kalian. Sekarang kita mau tutup dalam doa ya. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi seperti Rasul Paulus yang memiliki mental baja. Biarlah Tuhan, kami juga menjadi orang yang mengandalkan kekuatan dari Tuhan, agar kami bisa memiliki mental baja seperti Rasul Paulus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.